kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran klasik dalam pendidikan anak, yaitu dasar-dasar pendidikan. Terdapat macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aliran nativisme, yang kedua aliran empirisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi. Ya oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi tiap-tiap aliran, yaitu yang pertama aliran nativisme. Aliran nativisme, istilah nativisme dari asal kata natives yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Pada tahun 1788 sampai 1869, seorang filosofis Jerman. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis. Pedagogis, pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Yang kedua, aliran naturalisme. Nature artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis, J.J. Rousseau, pada tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas. Jadi menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak, seperti diketahui gagasan naturalism yang menolak campuran tangan pendidikan sampai saat ini. Malah terbukti sebaliknya, pendidikan makin lama makin diperlukan. Yang ketiga, aliran empirisme. Kebalikan dari aliran empirisme dan naturalisme adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke. Pada tahun 1632 sampai 1704, nama asli aliran ini adalah Dutch School of Breeds. Empirisme, aliran empirisme Inggris. Dari pemaparan dan contoh di atas, jelas menurut pandangan empirisme bahwa peran pendidikan sangat penting sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Tapi dalam dunia pengetahuan, pendapat seperti ini sudah tidak diakui lagi. Umumnya, orang sekarang mengakui adanya perkembangan dari pengaruh pembawaan dan lingkungan. Suatu perkembangan dan pembawaan tidak dapat mencapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat, pembawaan, dan faktor lingkungan, pengalaman, atau pendidikan. Inilah yang disebut teori konvergensi.
Menurut William Strand, pada tahun 1871 sampai 1939, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan.